kami ucapkan syukur dan hati kami siap menyambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Iya, puji Tuhan kalau pada kesempatan siang ini kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Gembala senior, Bapak Pendeta Pardede bersama dengan Ibu, bahkan juga hambanya Bapak Pendeta Rani Petrus di tempat ini yang dipercayakan Tuhan untuk boleh terus memotivasi, membimbing umat Tuhan yang ada di daerah ini. Kiranya Tuhan terus semakin memakai, mempergunakan kita bagi hormat kemuliaan namanya. Kami bersyukur kalau kami juga diberi kesempatan untuk boleh melayani, menyampaikan firman Tuhan secara khusus di tempat ini. Kiranya segala pujian, hormat, kemuliaan kita persembahkan bagi Yesus. Saya pun nggak tahu apa nama ibadah ini, apakah ini KKR, apakah ini PA. Kita rangkumlah semua. Ya, apakah ibadah pemuda? Kita rangkumlah ini semua. Di sini ibadah pemuda, di sini ibadah keluarga, sekolah minggu, ibadah PA sekaligus KKR. Haleluya. Supaya semua kita diberkati oleh Tuhan, semua kita ditolong Tuhan. Walaupun mungkin siang-siang panas seperti ini, tetapi saya percaya Tuhan akan menolong kita melalui firman-Nya, supaya hidup kita hari demi hari semakin ditolong, semakin diberkati oleh Tuhan. Karena yang menjadi kekuatan, kemampuan kita, pertolongan kita adalah firman-Nya. Saya selalu menyampaikan ada 3 hal kalau kita bicara tentang firman. Yang pertama-tama, firman itu memberi hidup. Karena firman itu adalah hidup. Iya. Petrus berkata begini kepada Yesus ketika Yesus berkata, apakah engkau tidak mau pergi seperti orang-orang lain meninggalkan aku? Petrus menjawab, kemana kami pergi Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan yang memberi hidup. Amen. Firman Tuhan itu memberikan hidup. Amin. Itu yang pertama. Ya, mari sebentar saya kutip dulu Yohanes pasal 6 dalam ayatnya yang ke-68. Yohanes 6 dalam ayatnya yang ke-68. Iya. Jawab Simon Petrus kepadanya, iya. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Iya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan Tuhan itu ataupun firman Tuhan itu memberikan hidup yang kekal. Ya. Jadi firman Tuhan itu memberikan hidup. Kalau kita mendengar dan menerima firman Tuhan, maka firman itu akan menghidupkan kita. Menghidupkan kita yang sudah mati oleh karena dosa, menghidupkan roh kita yang sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, maka firman itu menghidupkan kita kembali. Jadi kalau selama ini roh kita itu seperti sudah mati, kehidupan rohani kita itu sudah seperti mati, tidak lagi bergairah, tidak lagi bersemangat, tetapi ketika firman Tuhan itu diperdengarkan, disampaikan, maka firman itu menghidupkan kembali. Amin. Sehingga ada gairah, ada semangat, ada sukacita. Sebab firman Allah memang memberi hidup. Dalam Kejadian pasal yang pertama, kita tahu di situ semua tentang penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Setelah jadi, maka Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Disebutkanlah itu hari pertama. Lalu berfirman lagi Tuhan, jadilah cakrawala, maka itu jadi karena firman. Lalu berfirman lagi Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan yang menghasilkan buah. Maka itu pun jadi. Jadi kenapa tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh? Karena berfirman. Tuhan berfirman, maka itu jadi. Tuhan hanya berkata, hai tanah,
biarlah engkau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka itu jadi. Jadi tumbuh-tumbuhan itu harus menyatu dengan tanah supaya hidup karena firman. Amin. Ya, maka kalau tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, mati. Ya, mati. Setelah itu Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang. Maka jadilah benda-benda penerang, baik matahari, bulan, dan bintang. Itulah hari keempat. Maka hari kelima Tuhan berfirman, jadilah ikan-ikan di laut, hendaklah air. Ya. Hendaklah air mengeluarkan segala ikan-ikan yang berkeriapan di dalam air. Itu jadi. Karena firman. Maka ikan itu juga tidak boleh keluar dari air. Kalau ikan keluar dari air, akan mati. Kalau tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, terpisah dari tanah, mati. Kalau ikan yang Tuhan ciptakan itu di air dan dari air, melalui firman-Nya, kalau dikeluarkan dari air, mati. Demikian juga pada hari yang keenam. Tuhan berfirman, berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti buaya, tidak. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti ikan hiu, tidak. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti monyet, tidak. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti harimau atau gajah, tidak. Tuhan tidak menciptakan manusia itu seperti ular, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Oleh sebab itu manusia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Kalau pisah dari Tuhan, mati. Haleluya. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa pisah dari tanah. Karena tumbuh-tumbuhan ini berasal dari tanah yang Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Ikan tidak boleh keluar dari air. Tidak boleh pisah dari air. Sebab kalau keluar dari air, akan mati. Sebab ikan itu Tuhan ciptakan berasal dari air. Demikian juga manusia. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dibentuk sama dengan Allah. Dan kalau manusia itu terpisah dari Allah, jauh dari Tuhan, jauh dari firman-Nya, maka manusia itu menjadi mati. Ya, maka manusia nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Supaya jangan mati. Manusia tidak boleh jauh-jauh dari firman Tuhan. Supaya jangan mati. Amin. Orang-orang muda nggak boleh jauh dari Tuhan, dari firman Tuhan. Supaya masa mudamu jangan rusak, jangan hancur, jangan mati. Ya, harus betul-betul menyatu dengan Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu, firman Tuhan itu memberikan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, firman itu memiliki daya cipta. Firman Tuhan itu mampu dan sanggup menciptakan segala sesuatu. Bahkan yang tidak ada pun Tuhan mampu menciptakannya dengan firman-Nya. Roma pasal 4, saya kutip satu ayat dulu dari ayat 17. Roma pasal 4 dari ayat 17. Haleluya. Ya. Seperti ada tertulis. Ya, terus. Aku telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ya, terus. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, Tuhan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi firman Tuhan itu memiliki daya cipta, kekuatan untuk mencipta. Firman Tuhan itu memiliki kuasa, kemampuan untuk mencipta. Bahkan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, bukan hanya menciptakan, ya sudah langit dan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan, tidak. Tetapi kekuatan kuasa firman Tuhan mampu menciptakan kebahagiaan. Mampu menciptakan sukacita.
mampu menciptakan kuasa, mampu mengadakan segala sesuatu. Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada. Ya, ini kekuatan kuasa firman Allah. Mampu menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap keadaan. Ya, mampu menciptakan saudara menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Mampu menciptakan, mengubah kehidupan kita, masa muda kita menjadi layak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang istimewa karena kuasa firman Allah. Jangan katakan kami jauh di parit satu, kami jauh di pulau-pulau, kami sulit untuk dijangkau dan lain sebagainya. Saya percaya di tempat ini Bapak Gembala selalu menyampaikan firman Tuhan. Kalau saudara mendengar dan menerima firman Tuhan itu mampu menciptakan. Amin. Mampu mengubah, menjadikan kita betul-betul menjadi berharga dan bernilai. Ya, sekali lagi jangan katakan kami ini sangat jauh dan sulit dijangkau. Kami ini sepertinya terbelakang, tidak. Bangsa Israel pun pernah diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Tetapi walaupun mereka adalah mantan daripada budak, tetapi Tuhan bisa pakai mereka menjadi orang-orang yang istimewa karena firman. Alkitab sangat jelas mencatat itu, kepada mereka lah pertama-tama Tuhan memberikan firman-Nya. Jadi firman itulah yang mengubah, yang menciptakannya. Walaupun latar belakang mereka itu seperti terbelakang, pernah mereka diperbudak cukup lama. Ya, saudara bukan orang yang diperbudak, tidak. Ya. Tetapi kekuatan kuasa firman Allah mampu menciptakan kita menjadi orang-orang yang istimewa di dalam pandangan Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan itu kekal. Ya, firman Tuhan itu kekal. Kitab Petrus mencatat begini dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23, 24 sampai kepada ayat 25. Saya kutip ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, ya, bukan dari benih yang panah, bukan dari benih yang panah, terus, tetapi dari benih yang tidak panah, yaitu firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Yang hidup dan yang kekal. Firman itu hidup dan kekal. Kalau dikatakan kekal, itu tidak berkesudahan. Dulu, sekarang, selama-lamanya firman itu tetap sama. Kalau dulu firman itu mencipta, sekarang firman itu mencipta, bahkan di hari yang akan datang pun firman itu mencipta. Kalau dulu firman Tuhan itu mengadakan sesuatu, sekarang pun dia sanggup mengadakan sesuatu, selama-lamanya pun firman itu sanggup. Maka disebutkan firman itu kekal. Amin. Ia tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah kuasanya. Mujizat Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap bisa terjadi. Karena firman Allah itu hidup dan kekal. Wah, ini perlu kita pahami dan kita ingat kekuatan kuasa firman Allah. Firman Allah memberi hidup. Firman Allah itu memiliki kekuatan kuasa untuk mencipta, daya cipta. Firman itu kekal, tidak berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Oleh sebab itu, kehidupan kita yang mau mendengarkan dan menerima firman Allah, maka firman Allah inilah yang akan menciptakan kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang istimewa dalam pandangan Tuhan. Firman ini akan membuat kita menjadi orang-orang muda. Orang-orang muda yang hebat dalam pandangan Tuhan. Ada satu contoh orang muda yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Di masa mudanya adalah Yusuf. Sampai Yusuf itu dikatakan orang yang teristimewa. Ya, padahal masih muda loh.
Ya, masih muda. Ya, orang yang teristimewa. Saya kutip dalam kitab Kejadian pasal 49, Kejadian 49, kita boleh baca dimulai dari ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Iya. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Iya. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Terus. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Iya. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, Iya. memanahnya dan menyerbunya. Terus. Namun panahnya tetap kokoh. Kokoh terus. Dan lengan tangannya tinggal lihat. Iya. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Iya. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Terus. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Iya. Dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Iya. Dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah. Terus. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Iya, lanjutkan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Iya. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berkabar-kabar. Terus. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Turun ke atas kepala Yusuf. Terus. Atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara. Orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yusuf itu adalah orang yang teristimewa. Atau dengan kata lain, Yusuf itu menerima berkat yang teristimewa. Amin. Ya, ini Yusuf masih muda. Ya, masih muda. Maka digambarkan tadi di sini dari atas, dari ayat 22, ya. Ayat 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ya, maka dia digambarkan seperti pohon yang muda. Orang-orang muda. Wah, ini saya mau sampaikan dulu kepada orang muda dulu. Ya, sabar yang udah tua. Haleluya. Ya, supaya orang-orang muda ini diberkati dulu. Orang-orang muda ini betul-betul ya dipersiapkan oleh Tuhan di masa mudanya menjadi alat Tuhan. Saya selalu berkata orang muda adalah generasi yang akan datang. Ya, kalau seperti kami ini mungkin 10 tahun lagi kalau masih kuat bisa melayani Tuhan, sudah puji Tuhan lah. Iya, kalau masih kuat. Iya. Nah, mungkin kami masih bisa melayani tetapi mungkin tidak lagi seperti yang sekarang. Mungkin sudah terbatas, kami mungkin hanya tinggal nanti memotivasi, memberikan nasihat-nasihat kepada saudara yang lebih muda. Ya, maka orang-orang muda 10 tahun ke depan seharusnya sudah lebih dahsyat. Amin. Amin. Ada yang mau jadi pendeta? Angkat tangan. Loh, nggak ada. Coba orang muda yang mau jadi pendeta, angkat tangan dulu. Aduh. Padahal saya mau kasih berkat ini tadi. Tapi kalau saudara nggak mau jadi pendeta, ya, berkat pendeta kepada calon pendeta. Ya, enak jadi pendeta. Ya, walaupun mungkin melewati sakit, air mata, susah, ya, tetapi senangnya, bahagianya luar biasa. Ya, karena Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan di setiap waktu. Yusuf ini dikatakan istimewa, mendapat berkat yang istimewa. Kenapa? Karena dari sejak masa mudanya dia sudah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan dari sejak masa mudanya. Orang-orang muda itu sebenarnya ya sudah dalam rencana Tuhan adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Saya selalu merindukan supaya di setiap gereja-gereja selalu ada orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Amen. Karena itu adalah generasi kekuatan ke depan.
Banyak negara-negara di dunia ini akhirnya gerejanya tutup, ya. Sampai akhirnya gereja-gereja yang besar pun tutup karena generasi-generasi muda tidak ada lagi yang berkelanjutan di dalam melayani Tuhan. Ya, maka saya sangat senang kalau ada orang-orang muda masuk gereja melayani Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan, engkau akan dipakai, diberkati Tuhan di hari-hari yang akan datang. Haleluya. Ya. Sama seperti Yusuf ini. Maka pemazmur mencatat begini, bahwasanya berbahagialah, ya, berbahagialah orang-orang muda yang ada di dalam gereja yang digambarkan seperti tabung. Berbahagialah pahlawan kalau di dalam tabung panahnya ada panah. Itulah orang-orang muda. Sebenarnya menunjukkan kepada orang-orang muda yang ada dalam gereja. Mari saya kutip sebentar dulu. Kita Mazmur 127. Mazmur 127. Boleh dari ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya, atau ayat 3. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ya. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Terus. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Terus. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Iya, seperti itulah anak-anak di masa. Iya. Jadi biasanya kalau pahlawan itu dia memiliki panah dan anak panah. Anak panahnya itu biasanya ada di tabung panahnya. Jadi kalau dia berperang, kalau dia bertempur, ya kalau sudah lengkap anak-anak panahnya dengan banyak, dia siap menghadapi sebanyak mungkin musuh. Ya, untuk merebut kemenangan. Yang saya mau sampaikan bahwasanya orang-orang muda itu digambarkan seperti anak panah. Anak-anak panah yang siap dipakai, siap bertempur, siap berperang, siap maju. Makanya orang-orang muda harus siap dalam segala hal. Haleluya. Ya, siap melayani Tuhan. Amin. Siap lapar. Siap lapar. Siap tekapar. Ya, siap mapar-apar. Ya. Ini orang-orang muda yang siap seperti anak panah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang muda yang siap untuk tampil di depan. Amin. Ya, barisan depan. Jangan yang tua-tua barisan depan. Ya, harusnya orang-orang muda barisan depan. Ya, harusnya orang-orang muda yang bergairah, bersemangat, baik menjadi WL, menjadi singer, menjadi penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan, menjadi pemain-pemain musik yang bergairah, bersemangat, bernyanyi pun dengan semangat. Bukan bagi Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Itu bukan anak panah itu. Anak panah itu harus betul-betul menjadi barisan depan yang bergairah, bersemangat. Haleluya. Ini. Cobalah, manalah musuh kalah, manalah setan kalah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena ku tahu. Harus bagaikan anak panah. Ya. Sampai dikatakan tadi sekali lagi ayatnya yang keempat ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Iya. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Iya, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Coba terus ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Iya, berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ya, artinya kalau gereja-gereja pun dipenuhi dengan orang-orang muda,
bagaikan anak panah yang bersemangat, yang bergairah, ada di barisan depan. Wah, ini gereja yang luar biasa. Haleluya. Ya, ini gereja yang luar biasa. Ya, coba kalau gereja sudah dipenuhi dengan orang-orang tua, ya, orang-orang muda ndak ada, orang-orang tua pun yang sudah pakai tongkat, harus didorong-dorong maju. Ya, ayo maju, ayo ibadah. Nah, ini disuruh melayani pun di altar nanti sudah kambuh lagi nanti rematiknya. Ya, penyakitnya kambuh. Ya, maka kalau orang-orang muda, ya, yang maju menjadi barisan depan dalam pelayanan, ini pelayanan nanti akan diberkati. Saya percaya di sini ada banyak orang-orang muda. Ya, mari serahkan hidupmu untuk dipakai, dipergunakan oleh Tuhan. Amin. Ya, layani Tuhan di tengah-tengah pelayanan penggembalaan, baik di tempat ini maupun di kampung baru, dimanapun Tuhan percayakan. Amin. Ya, jadilah menjadi anak-anak panah. Tetapi tentunya supaya bisa menjadi anak panah, orang-orang muda yang kreatif, yang betul-betul siap untuk dipakai, dipergunakan oleh Tuhan, harus dipersiapkan dulu. Harus dibentuk dulu. Harus mau diajar, harus mau didisiplin, harus mau diberi pengertian supaya tajam. Ya, dalam kitab Yesaya 49, Yesaya 49 dimulai dari ayat pertama, anak panah itu harus diruncingkan dulu. Ya, jangan menjadi anak panah yang tumpul. Harus runcing. Runcing itu artinya siap dipakai. Ayat 1 dimulai. Yesaya 49. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Ya. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Ya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Ya. Telah menyebut nama aku sejak dari perut ibuku. Ya. Dengarkanlah, hai pulau-pulau. Tuhan sudah memanggil aku dari sejak masa mudaku, bahkan dari sejak rahim ibuku, katanya. Tuhan sudah panggil, Tuhan mau persiapkan sebenarnya. Ya, maka terus. Ia telah membuat mulutku seperti pedang yang tajam. Iya, terus. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Terus. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Anak panah yang runcing. Dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Dan disembunyikan, dipersiapkan dalam tabung panahnya. Ya, jadi sebenarnya kita ini pun dari sejak dalam kandungan pun Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah persiapkan. Tuhan sudah mau pakai kita. Ya, dipersiapkan oleh Tuhan untuk siap dipakai. Yang digambarkan seperti anak panah. Tetapi anak panah itu harus dipersiapkan dulu. Anak panah itu kan dari kayu. Ya, tetapi kayu itu pun harus dipotong, lalu dihaluskan, diluruskan. Kalau tadinya kayu yang bengkok, dia harus diluruskan dulu. Ya, lalu diruncingi. Seperti itulah hidup kita. Hidup kita ini semuanya latar belakang kita tidak ada yang baik. Tidak ada yang beres. Latar belakang kita semua ya dari dosa, dari kejahatan. Ada yang suka bohong, ada yang suka dosa zina, percabulan, ada yang mungkin suka dosa mencuri, atau mungkin dosa-dosa yang lain. Oleh sebab itu, seperti anak panah itu, maka dia diluruskan. Ya, mana yang bengkok dipotong, lalu diluruskan. Supaya menjadi anak panah yang lurus, yang siap dipakai, dipergunakan oleh Tuhan. Amin. Ya, dipertajam. Ya, supaya betul-betul siap dipakai. Jadi seperti itulah kehidupan kita. Apalagi orang-orang muda. Ya, jadi dari masa muda, bahkan dari dalam kandungan pun sebenarnya, Tuhan sudah rindu untuk melengkapi, mempersiapkan kita orang-orang muda ini, supaya siap dipakai, dipergunakan oleh Tuhan. Menjadi seperti anak panah. Sama halnya tadi seperti Yusuf. Yusuf dari sejak masa mudanya. Ya, di dalam kitab Kejadian 49 tadi ayat 22, dia digambarkan seperti pohon, buah-buahan yang
muda. Kalau pohon buah-buahan yang muda itu, dia akan terus semakin berkembang, semakin meningkat. Maka seharusnya orang-orang muda harus semakin berkembang di masa mudanya. Harus semakin meningkat. Ya, saatnya bagimu orang-orang muda untuk mengembangkan pelayananmu itu di masa mudamu. Kalau nanti sudah di masa tua udah sulit. Ya. Jadi sebelum tua, bahkan sebelum menikah, mantapkan dulu pelayanannya. Nanti kalau sudah menikah sudah susah. Ya, mau melayani sudah terhalang. Dia harus kerja, cari uang untuk kasih istrinya, biniknya makan. Ya, iya kalau cuman istrinya, nanti ada anaknya, ya ngasih anaknya lagi makan. Kalau sudah menikah, mau jadi WL, dia mau maju ke depan, anaknya nanti sudah ikut-ikut, tarik-tarik. Ya, celana bapaknya begitu. Ya, jadi bapaknya mau WL atau mau jadi singer, dia juga ikut-ikut, tarik-tarik. Mamanya mau singer, ya anak-anaknya juga ikut, tarik, sudah susah. Ya, maka kesempatan engkau bagi orang-orang muda untuk melayani di masa mudamu. Amen. Kembangkan pelayananmu. Ya, mantapkan doamu. Ya, persiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, jadi sama seperti Yusuf ini digambarkan seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda itu dia berkembang terus. Ya, semakin berkembang, semakin berbuah, semakin menghasilkan hasil yang baik. Sama seperti pohon, ya, pohon buah-buahan apa yang ada di daerah Arek 1 ini? Ada mangga? Ada mangga ya? Ya, mangga tanam 5 tahun dia mulai berbuah. Ya, ini masih mangga yang masih muda. Kalau 5 tahun masih muda, ini dia berbuah dan terus nanti berkembang lagi. Ya, tahun berikutnya dia makin banyak buahnya. Tahun berikutnya dia makin banyak karena dia akan terus semakin berkembang. Ya, jadi orang-orang muda itu seharusnya begitu. Jadi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, di masa mudanya dia terus semakin berkembang, semakin meningkat. Ya, kalau selama ini, kalau di tahun pertama mungkin dia hanya bisa nyanyi, di tahun kedua dia harus bisa nyanyi sambil main musik. Amin. Sambil dia nyanyi harus bisa main keyboard. Ya, di tahun ketiga dia harus bisa nyanyi sambil main keyboard, sambil main bass. Sambil nyanyi. Ya. Di tahun keempat dia harus bisa sambil nyanyi, main keyboard, main bass, main drum. Makin meningkat. Haleluya. Ya. Mungkin saudara gimana caranya ya? Nyanyi, main keyboard, main bass, main drum. Ya. Nanti Tuhan ajari. Haleluya. Ya. Jadi ada perkembangannya. Ya. Yusuf seperti itu. Ya. Maka tadi Yusuf itu dikatakan menjadi orang yang teristimewa. Dia bagaikan pohon buah-buahan yang terus semakin meningkat, makin berkembang. Dia juga digambarkan seperti pohon buah-buahan yang muda dekat pada mata air. Sumber hidup. Ya, sumber hidup sehingga tidak pernah kering. Ya, selalu segar, selalu bergairah, selalu segar, selalu bergairah karena dekat dengan air hidup. Sumber hidup. Siapa sumber hidup ini? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39, air hidup itu menunjukkan kepada Roh Kudus. Jadi orang-orang muda yang selalu dekat dengan Roh Kudus, ya, minta Roh Kudus memenuhi hidup masa mudanya, ya, membaptiskannya, memenuhkannya, ya, mengurapinya.
Ini orang-orang muda yang terus bergairah di dalam Tuhan. Coba dulu ayat 37. Yohanes 7, ya. Dan pada hari terakhir, Ya. yaitu pada puncak perayaan itu, Ya. Yesus berdiri dan berseru, Terus. barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Terus. Barang siapa percaya kepadaku, Ya. seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Terus. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Akan hidup. mengalir aliran-aliran air hidup. Air yang memberi kehidupan. Yaitu terus. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Yang dimaksudkan dengan air hidup itu adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka. Maka orang-orang muda yang selalu penuh dengan Roh Kudus, haus dengan Roh Kudus. Ya, ini orang-orang muda yang tidak pernah kering, tidak pernah gersang, tidak pernah merasa kecewa. Ya, tetapi orang-orang muda yang selalu bergairah dalam hidupnya, bergairah beribadah, bergairah melayani Tuhan, ya bergairah berdoa, bergairah mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, selalu ada gairah. Roh Kudus ini, air hidup inilah yang menolong kita, yang menyegarkan kita, yang selalu menggairahkan. Maka Yusuf itu dari masa mudanya selalu bergairah. Dimanapun dia, baik di rumah bapaknya, baik ketika dia dijual, ya, sampai ke rumah Potifar di Mesir, dia tetap bergairah. Ya. Bahkan dia juga pernah difitnah dan dilemparkan ke dalam penjara. Di sana pun dia tetap bergairah. Apa yang membuatnya? Dekat dengan air hidup. Maka orang-orang muda, engkau akan tetap bergairah kalau Roh Kudus selalu memenuhkan hidupmu. Amin. Iya. Iya. Ini akan selalu memuaskan, selalu menyegarkan kita. Nah, kembali kepada Kejadian. Kembali kepada Kejadian pasalnya yang ke-49, dalam ayat yang ke-22 tadi digambarkan, Yusuf itu seperti pohon buah-buahan yang muda dekat dengan mata air. Ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Ya, bukan berarti tidak ada masalah ya. Ini ada masalah, ada pergumulan, ada orang-orang yang memanah, artinya ada orang-orang yang usik. Ya, ada orang-orang yang jahat. Tetapi ayat 24, namun panahnya tetap kokoh. Ya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Kenapa dia kuat? Karena dia menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Haleluya. Ya, menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Kalau kita menempatkan Tuhan, memposisikan Tuhan sebagai gembala kita, maka Tuhan pun akan menguatkan kita. Bukan hanya menguatkan kita, tetapi melimpahi kita dengan segala kelimpahan berkat-Nya. Dalam Injil Yohanes kita tahu bahwasannya Yesus berkata, akulah gembala. Gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik ini akan menuntun domba-dombanya kepada kehidupan ataupun kelimpahan. Ya, mari saya kutip dulu dalam Yohanes 10 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Akulah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Apa tujuannya? Naik dulu sekali lagi ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, terus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Iya, tetapi aku datang sebagai gembala. Tadi ayat 11, akulah gembala yang baik. Dan dia datang sebagai gembala untuk memberikan domba-dombanya
kelimpahan ataupun hidup di dalam kelimpahannya. Amin. Iya. Dia memberikan hidup dalam kelimpahannya. Ya. Saudaraku, banyak orang limpah dengan harta tetapi belum tentu memiliki hidup. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup di dalam kelimpahan. Nah, ini berbeda. Ya, ini berbeda. Sekali lagi, banyak orang punya limpah harta, kaya, tetapi tidak memperoleh hidup. Tidak beroleh hidup yang kekal. Toh juga hidupnya akan berakhir dengan kesia-siaan, yaitu neraka, kebinasaan, kehancuran. Ya, tetapi Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menyediakan bagi kita domba-dombanya hidup. Bahkan dalam kelimpahannya. Ya, inilah yang dialami oleh Yusuf. Kenapa? Tadi dikatakan dalam Kejadian pasal 49 itu, karena Yusuf menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya. Maka Yusuf itu dilimpahi. Ya, dilimpahi dengan segala berkat, dilimpahi dengan segala hikmat, sehingga dia dapat mengatasi segala sesuatunya. Maka ketika terjadi ya kelaparan di Mesir, bahkan dunia pada masa itu pun, Yusuf bisa menanganinya dengan baik. Sebelum kelaparan itu terjadi, Tuhan datangkan dulu masa kelimpahan. Dan Tuhan memberikan kepada Yusuf hikmat untuk dapat menangani segala sesuatunya. Ya, saudaraku, sehingga semua ataupun dunia bisa diberi hidup. Ya, ini tujuan Tuhan. Demikian halnya juga kepada kita. Ya, Tuhan mau memberikan kepada kita hidup dalam kelimpahannya. Ya, Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk mengatasi, menyelesaikan segala sesuatu. Ya, menghadapi segala sesuatu. Ya, dengan hikmat Allah sehingga kita tetap hidup dan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kelimpahannya. Ya, menjadikan Dia sebagai gembala. Maka kalau kita bicara tentang penggembalaan, dalam penggembalaan tidak akan pernah ada kekurangan. Amin. Tuhan pasti akan memberikan kelimpahan. Tuhan sendiri yang memberikan jaminan akan hal itu. Ya, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, maka pelayanan dengan sistem penggembalaan tidak akan pernah kekurangan. Baik hamba Tuhannya, baik para pelayan-pelayannya maupun jemaatnya. Ya, kalau kita mau digembalakan oleh Tuhan, sebab Dia gembala yang baik, ya, bukan hanya melindungi kita saja, tetapi memberikan kepada kita kelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Ya, itu jaminan dari Tuhan. Ya. Daud mengalami hal itu. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka dalam sistem penggembalaan, sekali lagi, tidak akan pernah ada kekurangan. Baik hamba-hamba Tuhan, para gembala-gembala tidak akan pernah kekurangan. Akan selalu dibela, dipelihara Tuhan. Amin. Baik para pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan, dalam sistem penggembalaan, hidup yang mau digembalakan, pasti akan dibela, dipelihara. Ya, jadi tidak rugi saudara kalau mau tergembala. Amin. Nggak rugi. Ya. Tuhan akan memelihara hidupmu, Tuhan akan memelihara nikahmu, Tuhan akan memelihara masa depanmu. Orang-orang muda, tidak rugi engkau tergembala. Ya, Tuhan akan memelihara masa depanmu. Yusuf ini dipelihara oleh Tuhan. Ya, melewati berbagai hal pergumulan. Dia dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan bukan hanya diberkati, menjadi berkat. Ya, maka orang-orang yang tak mau tergembala tidak akan pernah kekurangan, sebab itu adalah jaminan firman Tuhan. Ya, saudaraku, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dulu. Dalam ayatnya yang ke-26, ayat 26,
Kejadian pasal 49 ayat 26 dikatakan di sini, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, kenapa dia menjadi orang yang teristimewa? Karena dari masa mudanya dia sudah dipersiapkan dan mau diperlengkapi sehingga menjadi teristimewa. Ya. Maka berkatnya juga adalah berkat yang terbaik, berkat yang teristimewa. Perhatikan, dikatakan ayat yang ke-26, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Ini turun kepada Yusuf. Saya kutip terjemahan sebentar, terjemahan firman Allah yang hidup, kalau ada bisa ditampilkan. Iya. Iya, terjemahan firman Allah yang hidup ayat 26. Berkat hasil panen dan segala bunga. Iya. Berkat-berkat dari ayahmu jauh lebih besar daripada berkat-berkat dari leluhurku. Iya. Yakub berkata begini kepada Yusuf. Berkat yang kuberikan kepadamu Yusuf jauh lebih besar dari berkat nenek moyangku Abraham dan Ishak. Ya. Jadi berkat kepada Yusuf yang diturunkan dari Yakub itu lebih besar dari berkat nenek moyangnya Abraham dan Ishak. Kan begini urutannya. Abraham, anaknya Ishak, lalu anaknya Yakub, Yakub kepada Yusuf. Ya. Jadi berkat dari Abraham itu turun kepada Ishak, berkat dari Ishak itu turun kepada Yakub, berkat dari Yakub turun kepada Yusuf. Abraham saja sudah sangat diberkati. Amin. Ya. Sekali lagi, Abraham saja sudah sangat diberkati. Dan berkat Abraham itu turun kepada Ishak. Walaupun Abraham memiliki beberapa anak. Dari budaknya ada anak Ismail. Itu dari Hagar. Di samping itu ada juga beberapa anaknya dari gundiknya yang bernama Ketura. Dari Ketura itu banyak. Ya, Yoksan, ya, Midian, Medan, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yang menerima berkat keseluruhan dari Abraham itu Ishak. Itu Kejadian 25 ayatnya yang kelima. Ya, turun kepada Ishak. Saya mau sampaikan dulu supaya kita nanti mengerti bagaimana kita menerima berkat yang terbaik ini. Amin. Kalau kita mau tergembala dengan benar. Amin. Amin. Iya, mari coba dulu ayat 5. Demikian firman Tuhan. Iya. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Iya, kepada siapa? Kepada Ishak. Kalau kepada yang lain itu hanya diberikan pemberian-pemberian saja. Tetapi warisan dari Abraham itu semuanya turun kepada Ishak. Iya, kekayaan Abraham turun kepada Ishak. Nah, Ishak mempunyai dua anak. Yang pertama namanya Esau. Yang kedua Yakub. Ya, yang menerima berkat dari Ishak itu Yakub. Memang Esau anak sulung, tetapi Esau itu kehilangan hak sulung, kehilangan berkat sulung. Ya, maka berkat yang dari Ishak tadi yang turun dari Abraham, semua itu turun kepada Yakub. Ya. Jadi kekayaannya makin tambah. Yang diwariskan Abraham dengan yang diusahakan Ishak itu turun kepada Yakub. Lalu apa yang menjadi milik Yakub? Warisan dari nenek moyangnya dan juga yang diusahakan Yakub turun kepada Yusuf. Bisa diikuti? Amin. Ya.
Maka dikatakan berkat yang diterima Yusuf itu yang teristimewa, melebihi berkat-berkat nenek moyangnya, melebihi berkat Abraham, melebihi berkat Ishak, melebihi berkat Yakub. Yusuf menerima berkat yang teristimewa. Kenapa demikian? Karena Yusuf mau menjadi orang yang rohani. Amin. Ya, beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, kalau saudara-saudaranya yang lain, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, saudara-saudaranya yang lain hidup dalam kejahatan. Dan Yusuf tahu akan hal itu. Dan Yusuf selalu katakan kepada ayahnya Yakub bagaimana kejahatan saudara-saudaranya. Ya, beda dengan Yusuf. Ya, kalau Yusuf itu orang yang rohani, maka tadi dikatakan dalam Kejadian 49 ayat 26, orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Jadi perhatikan supaya kita mengerti. Abraham itu orang yang rohani. Lalu Ishak juga orang yang rohani. Yakub lebih lagi. Yusuf lebih lagi. Jadi semakin meningkat kerohaniannya, maka berkatnya juga menjadi berkat yang istimewa. Amin. 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 Oleh sebab itu kalau mau keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi yang akan datang diberkati lebih lagi dari kita, maka harus ada peningkatan rohani. Kita orang tuanya sudah takut akan Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh, anak-anak kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, maka sebagai orang tua, mari tetap kita membimbing anak-anak kita, mengajar anak-anak kita, memotivasi anak-anak kita, supaya mereka lebih rohani dari kita. Sehingga mereka lebih diberkati dari kita. Sehingga mereka lebih maju dari kita. Haleluya. Ini. Ya. Kalau kita tidak sekolah, anak-anak kita harus sekolah. Kalau kita tamat SD, anak kita minimal tamat SMP. Kalau kita tamat SMP, anak kita minimal tamat SMA. Kalau kita tamat SMA, anak kita minimal harus kuliah. Supaya ada peningkatannya. Ya. Kalau kita tadinya hanya singer, anak kita harus bisa jadi WL. Kalau kita WL, anak kita harus bisa jadi pengkhotbah. Haleluya. Ya itu. Ya. Supaya lebih diberkati. Ya. Abraham itu orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya. Ishak lebih lagi, Yakub lebih lagi, Yusuf lebih lagi. Maka dia menerima berkat yang teristimewa. Jadi ada peningkatan rohani. Ya. Jadi ini tidak terlepas dari nikah keluarga. Orang tua harus membimbing, mendorong anak-anaknya untuk maju. Bukan hanya maju di pendidikan sekuler, seperti dimasukkan sekolah SD, SMP, SMA, dikuliahkan, tidak. Tetapi terlebih-lebih harus dididik dalam takut akan Tuhan. Amin. Amin. Efesus pasal yang ke-6 mencatat ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-4, supaya anak-anak kita itu dididik dengan takut akan Tuhan. Mulai dari ayat 1 dulu. Mulai ayat 1. Demikian firman Tuhan. Iya. Hai anak-anak, Iya. taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taati orang tuamu di dalam Dan Tuhan. haruslah demikian. Harus demikian. Terus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Iya. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Iya, terus. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Iya, lanjutkan. Dan kamu bapak-bapak, Kamu bapak-bapak, ya. janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Iya, terus. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka anak-anak itu harus dididik dalam ajaran yang benar. Ya, diletakkan dasar iman yang benar di hati, di hidup mereka. Supaya kelak mereka, kalaupun mereka bertumbuh dewasa sampai tua, mereka tidak bergeser dari iman itu. Mereka tidak berpaling dari Tuhan.
Ya, sama seperti kita Amsal mencatat. Didiklah orang muda di masa mudanya, supaya di masa tua pun mereka tidak menyimpang dari ajaran itu. Kenapa mereka perlu dididik di masa mudanya? Karena banyak orang-orang muda yang bodoh. Ya, maka perlu dididik. Amin. Haleluya. Ya, mari saya ikuti sebentar dulu. Amsal pasal 22. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut. Tadi kitab Efesus yaitu di jalan Tuhan, jalan yang benar. Ya, di jalan kebenaran. Didik mereka terus. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan Ya, sehingga di masa tua pun nanti tidak menyimpang dari kebenaran. Ya, jangan di masa muda ikut Tuhan, melayani Tuhan, nanti sudah di masa tuanya atau semakin dewasa udah menikah nanti udah meninggalkan Tuhan. Tak boleh. Ya. Makanya di masa mudamu, orang-orang muda perlu makin sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Iya. Ya, sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan dengan baik. Supaya nanti kita jangan menyimpang di masa tua. Ya, tidak lagi dipengaruhi, tidak lagi mudah terseret. Kenapa kita perlu diajar? Dikatakan begini dalam ayat 15. Perhatikan ayat 15. Kebodohan. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan melekat di hati orang muda. Orang muda ini sebenarnya di hatinya melekat kebodohan. Ya. Kenapa dikatakan melekat kebodohan? Karena mudah terpengaruh, mudah terseret. Ya. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 5, pasal 6 sampai pasal 7, orang-orang muda yang bodoh itu nanti mudah terseret kepada dosa. Dosa perzinahan, dosa percabulan, mudah terpengaruh dalam soal pernikahan. Ya, sehingga nanti bisa menjual imannya, meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, Yesusnya yang selama ini dia percayai, yang selama ini dia layani, nanti dia tinggalkan karena kebodohan itu. Ya, maka dikatakan perlu diajar. Ya. Dengan tongkat didikan, tongkat pengajaran. Sekali lagi ayat 15. Didiklah kebodohan. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah ini. Ya. Tongkat didikan, tongkat pengajaran itulah yang akan mengusir kebodohan itu. Supaya jangan menjadi orang-orang muda yang bodoh. Orang muda yang bodoh ini nanti mudah terpengaruh, mudah terseret. Ya. Lihat temannya nanti hidup dalam dosa, ikut. Ya, nggak tahulah di pulau-pulau ini. Kalau seperti di Batam sana, lihat temannya narkoba, ikut. Ya, lihat temannya hidup dalam dosa, kenajisan, ya perzinahan, ikut. Ya, ini. Nah, nanti lihat laki-laki yang ganteng, ya walaupun beda agama, ikut. Nggak boleh. Ya, maka perlu dididik, diajar dengan benar. Ya, amin. Ya, jangan karena melihat orang lain pasangannya, oh ini banyak uangnya, ikut. Padahal tadinya sudah melayani Tuhan. Ya, ini karena melekat kebodohan itu. Maka dikatakan ayat 15, kebodohan melekat di hati orang. Kebodohan yang dimaksudkan di situ adalah mudah terpengaruh, mudah terseret. Saya kasih tunjuk satu ayat dulu. Ya, kita mundur dulu kepada kita Amsal pasal 7. Ya, kita Amsal pasal 7, bagaimana orang muda yang bodoh itu, yang tidak berakal itu, ya, mudah terseret. Ayat 7 dimulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Kulihat di antara yang tak berpengalaman. Yang tak berpengalaman, terus. Kudapati di antara anak-anak muda. Orang-orang muda. Yang tidak berakal budi. Berarti bodoh. Ya, tidak berakal. Ya, tidak berpengalaman. Terus.
yang menyeberang dekat sudut jalan, Iya terus. lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Iya terus. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, Iya terus. maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan Iya. berpakaian sundal dengan hati licin, Iya. cerewet, dan lihat perempuan ini, Terus. kakinya tak dapat tenang di rumah. Iya. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, Iya. dekat setiap tikungan ia Ya menghadang. ini. Jadi nanti mudah terseret, terpengaruh dengan segala pengaruh-pengaruh dosa. Ya. Jadi orang-orang muda itu harus dididik. Karena ada banyak kebodohan yang melekat di hatinya. Yang mudah mempengaruhi, yang mudah menyeret dia kepada dosa dan kehancuran, kebinasaan. Maka orang-orang muda itu harus dididik dengan tongkat didikan, tongkat pengajaran, firman pengajaran, supaya menjadi orang-orang muda yang betul-betul berkomitmen di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Menjadi orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan seperti Yusuf, menjadi orang-orang yang istimewa. Haleluya. Haleluya. Iya. Nah, kalau kita sudah memiliki komitmen seperti Yusuf, Yusuf kan juga dipengaruhi dengan segala dosa-dosa, termasuk istri Potifar. Tetapi Yusuf menolaknya. Ya, kenapa? Karena Yusuf sudah mengerti. Yusuf tidak lagi orang bodoh. Ya, Roh Kudus ada di atasnya. Dia berpegang pada firman Allah. Sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ya, jadi Yusuf ada peningkatannya. Abraham itu orang percaya, bahkan bapak orang percaya. Ishak itu meningkat lagi. Yakub meningkat lagi. Sampai kepada Yusuf meningkat lagi. Sehingga berkatnya pun berkat yang teristimewa. Haleluya. Maka jemaat-jemaat Tuhan sebagai orang tua, mari kita membimbing anak-anak kita, mengarahkan mereka untuk lebih rohani dari kita. Lebih bertumbuh dari kita, lebih bergairah dari kita. Bahkan lebih bersemangat melayani lebih dari kita. Supaya mereka pun kelak menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan lebih daripada kita. Amin. Kita harapkan orang-orang muda ini menjadi generasi-generasi yang akan datang ke depan untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan yang sudah kita mulai, yang sudah kita lakukan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya batasi sampai di sini firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Ya. Masih ada kesempatan nanti malam.